Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jarak dalam ruang, yang merupakan salah satu bahasan di dimensi 3. Pada jarak dalam ruang terdapat subbab yang telah kita lalui, yakni jarak antar titik, jarak titik garis, dan jarak titik ke bidang. Kita perhatikan di sini terdapat suatu kubus. Kita pahami terlebih dahulu apa itu titik, garis, dan bidang sebelum kita memasuki jarak titik ke bidang. Yang pertama, titik. Kita perhatikan di sini terdapat sebuah kubus. Pada bagian kubus di sini yang diwakili oleh huruf A, B, C, D, E, F, G, H, itulah yang dinamakan titik. Titik ini berdimensi 0. Dia tidak memiliki ukuran. Titik pun tak selalu berada di pojok sebagai titik sudut saja, melainkan dia bisa berada di ruas garis. Dia pun bisa berada di suatu bidang. Titik dituliskan dengan huruf kapital. Yang kedua, garis. Perhatikan di sini terdapat rusuk AB, BC, CG, dan kawan-kawannya. Nah, rusuk tersebut mewakili garis. Garis sifatnya bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun, apabila ia telah diberi nama atau dibatasi oleh suatu titik dan dia memiliki ukuran yang jelas, maka dia bernama ruas garis. Jadi di sini terdapat ruas garis AB apabila dia memiliki ukuran 7 cm misal. Apabila dia mau diperpanjang, maka 7 cm tersebut perlu ditambahkan sesuai panjang yang kita tambahkan. Yang ketiga ialah bidang. Bidang masuk dalam dimensi 2, dia memiliki panjang dan lebar. Dalam kubus ini yang merupakan bidang ialah ABFE, CDGH, EFGH, ABCD, BCFG, dan ADHE. Dalam bangun ruang, bidang tak hanya terbentuk dari rusuk saja seperti contoh tadi. Namun, bentuknya bisa beragam sesuai permasalahan yang ada dan letaknya pun tak selalu di sisi bangun ruang. Bidang bisa terdapat di dalam bangun ruang, mengingat bangun ruang memiliki dimensi 3. Ya, jadi bidang pada bangun ruang bisa terdapat di tengah. Bisa berbentuk seperti itu, BDFH, bisa pula bidang BDG, sesuai permasalahannya. Selanjutnya konsep jarak titik ke bidang. Secara definisi, apabila terdapat titik P dan bidang alfa, maka jarak titik P ke bidang alfa ialah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke bidang alfa. Cara menentukannya ialah dengan mengukur panjang ruas garis dari suatu titik ke titik proyeksinya, atau titik cerminannya, atau titik bayangannya, sehingga terbentuk ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang. Kita perhatikan di sini. Di sini terdapat suatu titik. Katakanlah titik P. Kemudian ada bidang alfa. Nah, untuk menentukan jarak titik P ke bidang alfa, maka kita tarik garis lurus dari titik P ke bidang alfa, sehingga titik P tersebut tegak lurus bidang alfa. Untuk menentukan panjangnya, kita tentukan titik bayangan dari titik P ke bidang alfa tersebut. Pada contoh ini titik bayangannya ialah titik P aksen. Kenapa? Karena ruas garis P aksen tegak lurus bidang alfa. Jadi kita anggap bidang alfa ini sebagai cermin, sebagai P sebagai objek dan P aksen sebagai bayangannya. Garis ini sebagai sinar cahayanya.
Jangan lupa bahwa caranya ialah mengukur panjang ruas garis dari suatu titik ke titik proyeksinya atau titik bayangannya, sehingga terbentuk ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang. Contohnya, proyeksi titik A ke bidang BCGF adalah proyeksi merupakan bayangan atau pencerminan. Jadi letaknya berada di cermin. Bayangan selalu berada di cermin. Jadi kita perhatikan di sini ada titik A, kemudian bidang BCGF. Maka proyeksi dari titik A berada di mana? Berada di titik apa? Kita perhatikan titiknya, kemudian bidang. Bidang ini sebagai cermin. Maka objek A akan bercermin lurus ke arah bidang. Sehingga bayangannya ialah titik B. Selanjutnya, proyeksi titik B ke bidang EFGH. Titik B ke bidang EFGH. Proyeksi titik B ke bidang EFGH ialah tepat berada di bidang EFGH. Kita tarik garis lurus dari B ke bidang EFGH. Jadi titiknya ialah F. Begitupun proyeksi titik A ke bidang DCGH. Proyeksinya adalah titik D. Ada titik A, bidang CDGH. Jadi kita tarik garis lurus dari titik yang kita ingin ketahui ke bidang alfa.